Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skarena dari HA semester 2 dengan nomor NIM 20082030. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang materi dari kelompok kami, yaitu tentang hubungan negara dan warga negara. Apa aja sih yang dibahas? Yaitu ada pengertian hak dan kewajiban, ada hak, kewajiban negara dan warga negara. Sebelum kita masuk ke pengertian hak dan kewajiban, lebih baiknya kita mengetahui dulu tentang hubungan negara dan warga negaranya itu sendiri. Menurut Thomas Hobbes, tokoh terkenal pencetus istilah Homo hominis lupus, yaitu manusia pemangsa sesamanya, mengatakan bahwa fungsi negara adalah mencegah kekacauan atau chaos dalam masyarakat. Fenomena di Belanda terkait dengan kode etik kedokteran kandungan. Manakala ada pasien yang secara medis dinyatakan hamil, maka dokter harus memastikan dengan bertanya siapa 3 kali apakah ibu yang mengandung tersebut bahagia dengan kehamilan itu. Kalau memang ibu tidak bahagia atau tidak dihendaki kehamilan tersebut, dokter dapat melakukan aborsi terhadap janin tersebut. Aborsi adalah tindakan yang dilegalkan oleh pemerintah Belanda. Alasan diperbolehkan aborsi adalah bahwa setiap ibu punya hak untuk hamil atau tidak hamil. Tidak dipikirkan tentang hak janin untuk hidup. Inilah problem dasar ketika hak asasi manusia dipandang hanya melekat pada manusia sejak lahir. Akan lebih tepat dinyatakan bahwa hak asasi melekat pada diri manusia sejak proses terjadinya manusia. Janin punya hak hidup meskipun belum dapat berbicara apalagi menuntut hak. Aborsi tidak dapat dibenarkan hanya karena orang tua tidak menginginkan kehamilan, namun tentu bisa dibenarkan manakala ada alasan-alasan khusus, misal secara medis kehamilan tersebut membahayakan sang ibu. Oleh karena itu, tepat kiranya mengacu pada pengertian hak asasi. Penyelenggaraan ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadinya konflik. Persoalan yang paling mendasar hubungan antara warga negara dan negaranya itu sendiri adalah tentang hak dan kewajiban. Sesungguhnya dua hal ini saling terkait, karena membicarakan hak itu berarti berbicara tentang kewajiban warga negara. Demikian pula sebaiknya kedudukan warga negara adalah penyelenggara ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadinya konflik. Persoalan yang paling mendasar hubungan antara negara dan warga negaranya ialah antara hak dan kewajiban. Mengapa demikian? Karena dua hal ini saling berkaitan. Kalau kita berbicara tentang hak negara itu berarti berbicara tentang kewajiban warga negara. Sebaliknya, berbicara tentang kewajiban negara adalah berbicara tentang hak warga negara. Kita ambil contoh. Jika di suatu negara memiliki hukum, berarti kewajiban kita itu menaati hukum tersebut. Sebaliknya, tentang kewajiban negara adalah berbicara tentang hak warga negara. Berarti kita misalnya kita sebagai pelajar, hak kita itu memiliki fasilitas pelajaran yang memadai atau baik. Sebaliknya, berarti kewajiban negara itu memfasilitasi pelajar itu dengan fasilitas yang lebih baik lagi. Seperti itu kurang lebihnya. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting. Seseorang semestinya memiliki hak, namun ia tidak menyadari, maka akan membuka peluang bagi pihak lain untuk menyimpang. Demikian pula ketidaksadaran seseorang akan kewajibannya akan membuat hak dan yang semestinya didapatkan orang lain menjadi dilanggar atau diabaikan. Pada bab ini, kita akan sedikit membahas tentang pengertian dan hak kewajiban negara dan warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 serta pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di negara Pancasila. Hak dan kewajiban harus dipenuhi manusia secara seimbang. Pada masyarakat barat, hak asasi lebih menjadi wacana dan yang dominan daripada kewajiban hak asasi. Hal ini bisa dipahami dari pandangan hidup masyarakat barat yang individualis. Pada masyarakat individualis, segala sesuatu dimulai dari diri aku, meskipun mereka tidak melupakan hak orang lain. Karena pada masyarakat yang individualisme sudah matang, justru kesadaran akan hakku didasari pula oleh pemahaman bahwa setiap orang juga ingin dihargai haknya, sehingga yang terjadi masing-masing individu saling menghargai individu yang lain. Berangkat dari hak itu, inilah kemudian lahir kewajiban hak individu tersebut menjadi terpenuhi, sehingga terjadi masing-masing individu saling menghargai individu yang lain.
Berangkat dari hak itu, inilah kemudian lahir kewajiban-kewajiban agar hak-hak individu tersebut dapat terpenuhi. Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat timur, karakter masyarakat timur lebih menekankan hak orang lain daripada hak dirinya sendiri. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Seseorang jarang ingin menunjukkan secara pribadi, namun cenderung lebih menonjolkan sisi kolektifnya. Hal ini banyak dilihat dari karya-karya sebenarnya, karya individu namun tidak diketahui identitas penciptanya. Seperti banyak lagu-lagu daerah yang tidak dikenal siapa penciptanya, sang pencipta seringkali menyembunyikan diri dalam kolektivitas sehingga karya tersebut dikenal sebagai karya bersama. Misalnya lagu Gundul-Gundul Pacul dari Jawa, lagu Oina Nikeke dari Sulawesi Utara, tanpa mengetahui siapa pengarang sesungguhnya. Dalam kondisi masyarakat demikian, kewajiban lebih menonjolkan daripada hak, karena orang lebih cenderung berbuat untuk orang lain daripada dirinya sendiri. Ketika seseorang berbuat untuk orang lain, yang itu dipahami sebagai kewajibannya, maka otomatis orang lain akan mendapatkan haknya. Demikian pula ketika orang lain menjalankan kewajibannya, maka kita juga mendapatkan hak kita. Perdebatan hak dulu dan kewajiban dulu bisa didekati dengan pendekatan yang lebih sosio-kultural dari masyarakatnya, sehingga kita lebih bijaksana dalam melihat persoalan hak dan kewajiban ini. Pertama, ada pengertian hak dan kewajiban warga negara atau pengertian hak dan kewajiban. Kita ambil contoh nih. Ada pertanyaan, apakah sebelum lahir janin yang ada di dalam perut kita tidak memiliki hak asasi? Pemahaman yang seperti ini kurang tepat. Seperti itu bisa muncul fenomena seperti pertanyaan tentang apakah sebelum lahir janin yang ada di dalam perut itu sudah memiliki hak asasi. Kita tarik pengertian hak asasi itu sendiri seperti apa. Hak asasi itu adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak proses terjadinya manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yang menyebutkan tentang hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia, pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun kewajiban hak asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan diri sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Karta Saputra memberikan gambaran cakupan hak asas manusia dengan skema atau dengan yang saya bahas hari ini. Karta Saputra memberikan gambaran cakupan tentang hak asas manusia. Yang pertama adalah hak asas pribadi, berkaitan tentang kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain sebagainya. Yang kedua ada hak asasi ekonomi, tentang hak memiliki, hak manfaat, hak membeli, hak menjual, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada hak asasi sosial dan kebudayaan, membahas tentang mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan. Selanjutnya tentang hak asasi dalam perlakuan yang sama, yaitu tentang hukum, pemerintahan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada hak asasi politik, yaitu memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain sebagainya. Dalam pandangan Karta Saputra ini menunjukkan keleluasaan persoalan hak asasi manusia yang akan terus berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran dan kebudayaan manusia. Hal yang terpenting dalam persoalan hak asasi ini adalah apa yang menjadi titik tolak dari hak asasi tersebut adalah apa yang tersebut berpusat pada manusia atau pada Tuhannya. Hak asasi yang berusaha pada manusia akan mengkonstruksi hak asasi yang berpusat pada manusia akan mengkonstruksi hak asasi tersebut beranjak dari kebebasan manusia. Oleh karena itu, manusia mempunyai kecenderungan memiliki kebebasan tanpa batas, maka mereka menuntut formalisasi hak asasi atas kebebasan itu. Misalnya tuntutan legalisasi perkawinan sesama jenis, pornografi, dan lain-lain. Hak asasi yang berpusat pada manusia akan mengesampingkan nilai-nilai ketuhanan.
Sedangkan akal asasi yang berpusat pada Tuhan akan menjadikan nilai dan kaidah ketuhanan sebagai dasar perumusan hak asasi itu sendiri. Kebebasan manusia selalu ditempatkan pada kerangka kaidah ketuhanan. Terima kasih. Presentasi dari Sekar akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila banyak salah dalam ucapan saya sendiri, mohon dimaklumkan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Gustiani Nurjati Rahayu tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan memberikan spoiler sedikit nih tentang teman saya, Gustiani Nurjati Rahayu. Apa yang akan dibahas yaitu ada macam-macam kewajiban negara, ada hak warga negara, ada kewajiban warga negara, ada pembahasan mengenai pluralis, ada marxis, ada sintesis, dan selanjutnya spoiler tentang yang dibawakan oleh Yugi Nurpasya tentang pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di negara Pancasila. Kumpulan yang saya bahas ini adalah tentang pengertian hak dan kewajiban, yaitu tentang pengertian hak asasi manusia, kewajiban hak asasi manusia, dan pengertian menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gustiani Nurjati Rahayu, NIM 2008202004, kelas HES 2A, mata kuliah PKN kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan materi hak kewajiban negara dan hak kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu dari kewajiban negara terdapat poin A, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Poin B, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, pada pasal 281 ayat 4. Poin C, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 29 ayat 2. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem-sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung, pasal 30 ayat 2. Poin D, Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, yaitu sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pasal 30 ayat 3. Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 30 ayat 4. Poin E, membiayai pendidikan dasar. Pasal 31 ayat 2. F, mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pasal 31 ayat 3. Poin G, memprioritaskan anggaran pendidikan serta sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Penyelenggaraan pendidikan nasional pasal 31 ayat 4. Poin H, memajukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 ayat 5. Poin I, memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 32 ayat 1. Poin J, menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai keyakinan budaya nasional. Pasal 32 ayat 2. Poin K, mempergunakan bumi dan air untuk kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 3. Poin L, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Pasal 34 ayat 1. Poin M, mengembangkan sistem jaminan nasional bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 34 ayat 2. Bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak pada pasal 34 ayat 3. Yang kedua yaitu hak warga negara. Terdapat poin A yaitu pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. Poin B, berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pasal 28. Poin C, membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Poin D, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28B ayat 2. Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari iptek, seni dan budaya. Pasal 28C ayat 1. Poin E, memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28C ayat 2. Poin F, pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 1. Poin G, bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat 5. Poin H, memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28D ayat 3. Poin I, kewarganegaraan, status kewarganegaraan. Pasal 28D ayat 3. Poin J, memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan memilih pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, dan memilih tempat tinggal, memilih wilayah negara, dan meninggalkan serta berhak kembali. Pasal 28E ayat 1. Poin K,
kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E ayat 2. Poin L, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28E ayat 3. Poin M, berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengolah serta dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28. Poin N, perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk membuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28G ayat 1. Poin O, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suatu politik dari negara lain. Pasal 28G ayat 2. Poin P, hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28H ayat 1. Poin Q, mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28H ayat 2. Poin R, jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Nur Pasha. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari ANI. Pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila. Dalam pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan berkembangnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang semakin meningkat intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara maupun warga negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Suatu hal tidak dapat dilaksanakan sebelum mengetahui benar apa yang hendak dilaksanakan. Untuk melaksanakannya, yaitu diperlukan pedoman. Dan agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan harapan, maka perlu ada institusi yang mengawal pelaksanaan tersebut. Dengan demikian ada 3 hal penting yang pelaksanaan hak dan kewajiban. Pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar, baik dari pengertian sejarah, konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kenapa? Karena tanpa mengerti hal-hal yang mendasar, ini amat sulit Pancasila untuk diamalkan. Selain dari itu, Pancasila akan cepat memudar dan dilupakan kembali. Kekuatan akar pemahaman ini amat penting untuk menopang batang, ranting, daun, dan buah yang akan tumbuh di atasnya. Banyak hal yang terjadi ketika semangat untuk mengamalkan Pancasila sangat tinggi, namun tidak didasari oleh pemahaman konsep dasar yang kuat. Bukan hanya memudar, namun juga akan kehilangan arah. Seakan-akan sudah melaksanakan Pancasila, padahal yang dilaksanakan bukan Pancasila, bahkan bertentangan dengan Pancasila. Hal ini amat mudah dilihat dalam praktek perekonomian dan perpolitikan Indonesia saat ini, yang tanpa sadar sudah mengekor pada sistem kapitalis, neoliberalis, dan perpolitikan yang bernafaskan individualis dan kolektivis. Yang kedua yaitu pedoman pelaksanaan.
Semestinya kita tidak perlu malu mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang berusaha membuat pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau bisa disebut dengan P4. Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warga negara mengerti apa yang mesti dilakukan, apa tujuannya, dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut. Manakala tidak ada pedoman pelaksanaan, maka setiap orang berusaha membuat pedoman sendiri sehingga terjadi absurditas. Apa itu? Kebingungan. Nah, banyaknya kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan P4 perlu dievaluasi untuk diperbaiki. Contohnya, kelemahan utama dalam pelaksanaan P4 adalah bahwa pedoman tersebut bersifat kaku, tertutup, dan doktrinal. Hanya pemerintah yang berhak menerjemahkan dan menafsirkan Pancasila, sehingga tidak ada ruang yang cukup untuk diskusi dan terbukanya konsep-konsep baru. Kelemahan tersebut harus diperbaiki, tidak kemudian dibuang sama sekali. Yaitu kedua, yaitu pedoman pelaksanaan. Yang nomor 3. Nah, di dalam nomor 3 ini yaitu perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila, membuka ruang-ruang dialog agar tumbuh kesadaran berpancasila, baik di kalangan elit politik, pers, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat luas. Yang tak kalah penting adalah ikut memberi masukan kepada lembaga-lembaga negara dan melaksanakan tugas dan membuat kebijakan serta ikut mengevaluasi setiap kebijakan yang dilakukan agar terjamin tidak bertentangan dengan Pancasila. Dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban, maka 3 hal penting sebagaimana disebut di atas juga perlu ada, yaitu perlu mengerti prinsip-prinsip dasar hak dan kewajiban negara dan warga negara. Terdapat pedoman pelaksanaan dan ada lembaga yang mengawalnya. 3 hal ini tentu tidak berdiri sendiri khusus terkait dengan hak dan kewajiban negara dan warga negara, namun merupakan kesatuan gerak besar revitalisasi Pancasila yang semua bidang kehidupan. Pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam negara Pancasila adalah sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 seperti tergambar dalam klasifikasi di atas. Namun demikian, selain melihat klarifikasi tersebut, perlu juga memahami konsep, prinsip, dan nilai Pancasila dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Penjelasan di bawah ini akan memberikan gambaran, yaitu gambaran tentang konsep, prinsip, dan nilai Pancasila yang dikutip dari Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara yang ditulis oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara. Adapun apa yang ditulisnya yaitu 2005. Yang pertama yaitu manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa, berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan ketakwaan. Dalam mengelola alam, manusia berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin kelestarian eksistensi, harkat, dan martabat, memuliakan serta menjaga keharmonisannya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu Pancasila memandang bahwa hak asasi dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa, serta pengalaman kehidupan politik nasional. Yang ketiga yaitu hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan
yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapapun. Dan yang terakhir itu hak, satu lagi itu hak agama. Kita itu bebas memilih agama, ya. Selanjutnya yaitu keempat, yaitu perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandaskan oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati, dan menjamin hak asasi orang lain sebagai suatu kewajiban. Hak dan kewajiban asasi terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa, dan anggota masyarakat bangsa-bangsa. Terus selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap orang atau warga negara. Yang ketujuh, yaitu bangsa dan negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menghormati ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dengan semua instrumen yang terkait sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Ya, itulah gambaran tentang konsep, prinsip, dan nilai Pancasila yang dikutip dari Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara yang ditulis oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara.